Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudaraku, alhamdulillah di posisi tanggal 25 Dzulqa'dah bulan 11 ini kita masih mendapat nikmat kesehatan, kesempatan, rahmat dari Allah sehingga bisa berjamaah. Berjamaah subuh luar biasa fadilahnya. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik itu dibanding dunia dan isinya. Kita dapat salat subuh berjamaah di sini bukan karena kuat, banyak orang lebih kuat tapi tidak sempat. Kita juga datang ke masjid ini bukan karena semata-mata kuat. Banyak orang lebih kuat, tidak sempat. Bukan juga karena sempat, banyak orang lebih sempat tapi tidak datang. Betul-betul karena rahmat Allah. Tanggal 17 Juni bulan ini insya Allah kita akan berlebaran Idul Adha. Inna a'tainakal kautsar fasholli. Wasalli itulah perintah sholat Idul Adha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Fasalla itulah perintah Idul Fitri. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ayat inilah yang menjadi perintah salat sunat tahajud atau salat sunat lail. Saya dapat ilmu ini dari bukunya Pak Kiai Muhtar Adam bahwa ada 3 salat sunat yang diperintahkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Salat sunat Idul Fitri, fasollah di Al-A'la. Salat sunat Idul Adha, fasolli di Al-Kautsar. Sedangkan salat sunat tahajud ada di surah Bani Israel atau Al-Isra atau nomor urut 17. Mana Pak Jamal? Hafal mi? Ayat 78 79. Aqimis salata liduluki syamsi 78. Wa minal laili fatahajjad 79. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekali lagi tanggal 17 kita akan berlebaran Idul Adha, berkurban. Setelah itu ya, kalau tanggal 17-nya potong hewan, tanggal 18-nya potong burung. Karena akan serentak lagi melaksanakan hitanan massal gratis di seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah yang ada puskesmasnya. Kerjasama antara pemerintah melalui Dinas Kesehatan, melalui puskesmas, ditanggung obat-obatannya, ditanggung peralatannya, ditanggung tenaga medisnya. Muhammadiyah menyiapkan pesertanya dan menyediakan snack konsumsinya sesuai dengan kesepakatan masing-masing wilayah. Dalam kaitan itu Bapak dan Ibu, saya mencoba merangkum, meramu, dan kemudian menyampaikan bahwa sejarah melahirkan syariat. Syariat kalau ditingkatkan menjadi tarikat, tarikat menjadi ma'rifat, ma'rifat menjadi hakikat. Mungkin di sekitar itu kita coba bahas karena syariatnya Bapak dan Ibu saya kira sudah hafal tentang kurban. Sejarahnya tentang kurban, tapi kita coba angkat sampai mendapat hikmah. Saya pernah dengar cerita anekdot seorang calon imam diuji oleh Kiai Abdul Qadir Qasim di Depak. Kalau jadi calon imam ko itu lah jadi imam ko sikura rukun Islam, lako 5. Alaka nabamu, ya pau lako syariat, tarikat, ma'rifah, hakikat. Kamu kali iman itu apa aja? Ulang sade, laulah mose syariat, tarikat, hakikat, ma'rifah. Kau tanya muka awal iman itu apa aja? Maka pintalun Ustaz Kadir banjir lah. Kau barang nama kalimannya kalung pipat. Lagi Ustaz lah kau bagan, warung Islam kalung pipat. Tapi lulus sih Pak Ibu, karena tidak ada calon lain. Konyong pakai lulus semua, sorry penari bimbing. Bapak, Ibu, dan Saudara,
sejarah yang melahirkan syariat berbuah tarikat, ma'rifat, hakikat. Itu yang sebahagian diamalkan oleh jemaah calon haji. Sa'i itu Bapak dan Ibu berlari-lari cepat, berlari-lari kecil atau berjalan cepat antara dua bukit Safa dan Marwah. Jaraknya 400 meter lebih sedikit. 7 kali bolak-balik, itu adalah sejarah yang dilakukan oleh Hajar. Saya ingin angkat fokus tema ini di hikmah pentingnya ikhlas. Ikhlas pertama yang terkandung dalam sejarah yang kemudian melahirkan syariat ini, Bapak dan Ibu, cuma perlu dikaji baik-baik, diseleksi betul-betul. Ikhlas pertama yang ditunjukkan di dalam sejarah kurban ini, Pak Ibu, dilakukan oleh Sarah. Siapa Sarah? Istri pertamanya Ibrahim. Apa bentuk keikhlasannya? Sejarah mencatat bahwa Sarah lah yang berbisik, curhat, dan menyarankan pada suaminya. Deng, baranak tidak daleku. Selalu tamu kalabini na tidak anak. Laku Ibrahim jari. Endeh. Laku barang apa jari kipa beri maraing. Bayangkan seorang istri menekan perasaannya. Ini kan pengorbanan luar biasa Pak Ibu. Adakah? Masih adakah istri? Ada. Ada. Di selayar ada. Itulah yang dilakukan oleh keluarganya Haji Hayung. Istri pertamanya Haji Hayung itu orang baru gaya Pak Ibu. Kita nggak ngerti karena kita tidak dapat informasi referensi lengkap. Tapi tiba-tiba cerai. Saat itulah kemudian Haji Hayung merantau ke Tambolongan. Nikah dengan seorang putri bangsawan yang 2/3 kelapanya Tambolongan itu dimiliki oleh keluarganya ini. Nikah. Saat hamil Pak Ibu, saat hamil ini istri kedua. Tiba-tiba si istri kedua ini dapat informasi bahwa istri pertamanya Haji yang di Barugaya akan dilamar orang. Istri kedua di Tambolongan inilah yang menyarankan pada suaminya Haji Hayung, nikahi istri tak lagi di Barugaya. Saya tidak rela kalau istri pertama diambil orang. Adakah? Jadi saya coba baca sejarahnya Ibrahim dengan Haji Hayung mirip-mirip, sekalipun tidak persis sama. Ini pengorbanan pertama dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak ikhlas. Ibrahim menjaga perasaan istrinya. Gila nyara-nyara pihali. Saya nyara-nyara pihali lakukan salam. Rapada gila kemudian muni-muni. Dia bilang kalau memang kamu sarankan saya mau punya istri tapi kau yang pilih. Luar biasa Pak Ibu. Sarah kemudian berpikir daripada bojaki bahini atau galeri sepak mulu-mulu anak. Nikahi Hajar. Sejarah mencatat ini Hajar sudah lama ikut di keluarga ini. Dari rahim Hajar lahirlah Ismail. Ternyata hanya ujian bagi Sarah dan keluarga ini. Karena ternyata setelah Ismail lahir dari rahimnya Hajar, Sarah melahirkan Ishak. Ini ujian pertama. Melahirkan ketulusan, melahirkan hikmah keikhlasan. Apa keikhlasan ketulusan dilakukan oleh Hajar Bapak dan Ibu? Bawa keluargamu ke suatu tempat Ibrahim. Ketika Ismail lahir, masih merah, masih netek, ibunya masih lemah karena menyusui. Allah katakan, bawa keluargamu ke suatu tempat Ibrahim. Ke sesuatu tempat, tidak jelas tidak disebutkan tempat itu pasti lambiana kah, pasti baranu kah. Ini perintah mutasi. Ibrahim tidak berani bertanya, klarifikasi. Berangkatlah dengan nalurinya. Tiba di satu tempat yang padam pasir gersang, tidak ada bangunan tempat berlindung, tidak ada pohon tempat bernaung, tidak ada manusia tempat minta tolong, tidak ada air tanda kehidupan. Allah katakan tempatkan keluargamu di sini Ibrahim. Gak ada seorang suami yang bisa menempatkan istrinya yang lemah, anaknya yang masih bayi merah, melakukan itu. Kalau bukan ikhlas Pak Ibu, tidak mungkin dilakukan oleh seorang suami.
Betapapun ikhlasnya Ibrahim ketika sudah ditempatkan anaknya, istrinya, dia berangkat berlalu tanpa bisa menyebutkan satu kata pun. Dikejar oleh Hajar. Deng, berani kan Ritaro. Masih datar pertanyaan itu. Ibrahim hanya menoleh, nggak bisa menjawab. Langsung berlalu, diikuti lagi oleh Hajar. Deng, kuku tak nangki ngurah rindikan Ritaro. Si Daim pun hanya mampu menoleh, nggak bisa menyahut. Kerongkongannya tersumbat oleh rasa haru, rasa sedih, karena akan berpisah dengan istri, dengan anak. Yang masih lemah, karena menyusui, yang masih lemah, karena masih netek, masih bayi merah. Maka pintal luna pada langkah satensina, langkah sapulumena, Hajar deng, sekali pakai kutak dan nangura rindikan Ritaro. Apakah ini perintah Allah Ta'ala? Kali-kali itu. Ini panatasur Hajar Ibrahim perintah Allah Ta'ala gelak kali-kali. Apa ungkapan Hajar? Dari ketulusannya, dari keikhlasannya, kalau begitu selamat tinggal Kanda, selamat jalan. Kami akan menerima ujian ini, tidak mungkin Tuhan mendalimi hambanya. Inilah perpisahan yang paling mengharukan antara seorang suami dengan istrinya, antara seorang bapak dengan anaknya, karena ketulusan, karena ketaatan. Berangkat. Di mana letak ikhlasnya Hajar? Logikanya menolak. Dari mana kita dapat air di padang pasir gersang seperti ini? Tapi nalurinya mengatakan Tuhan akan memberikan bantuan pertolongan. Di sini letak pentingnya proses. Hasil serahkan ke Allah. Berproses 7 kali bolak-balik itu hampir 3 kilo Pak Ibu. Sendirian seorang ibu yang masih lemah. Bukit Safa dan Marwah itu jaraknya 400 meter, 7 kali bolak-balik, 7 kali 4, 228, hampir 3 kilo. Tidak mungkin dilakukan oleh seorang perempuan yang lemah yang masih menyusui kalau tidak didorong oleh ikhlas, oleh tulus. Dan keikhlasannya membuahkan hasil sumur Zam-Zam. Apakah Zam-Zam didapatkan di Bukit Marwah? Enggak. Apakah Zam-Zam ditemukan dapat Bukit Safa? Tidak. Di tengah patut dudukanna bangkina Ismail. Itu hasil prosesnya yang kemudian menjadi syariat sa'i. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Di mana letak ikhlasnya Ibrahim? Itu tadi. Diperintah oleh Allah, bawa keluargamu ke sesuatu tempat, tempatkan keluargamu di sini. Berat ujiannya Pak Ibu. Seorang ayah meninggalkan anaknya, seorang suami meninggalkan istrinya di tempat yang sangat tidak aman. Tapi karena didorong oleh ketaatan yang dibingkai, dimotivasi, disupport oleh ikhlas, bisa dilakukan. Apakah hanya itu ujiannya Ibrahim yang melahirkan ketulusan, keikhlasan? Tidak, Pak. Sembeli putramu Ibrahim. Datang dari mimpi. Malam pertama dibilang, ini mimpi. Mungkin hanya saya tidak konsentrasi tidur, tidak nyenyak, atau kujalari naik. Malam kedua terulang sama. Malam ketiga terulang sama. Ibrahim mengambil kesimpulan, ini perintah Allah melalui mimpi. Seorang ayah harus menyembelih putranya yang sudah sekian lama diminta, baru lahir, baru muncul. Sekarang diperintah untuk disembelih. Parikalente Pak Ibu sebagai seorang ayah. Dibawalah Ismail. Dihadang, dihalangi oleh setan. Bak gabatur ya apa Ibrahim? Masa salona memerah anak mentu lahir uhamu kentu pemberi anaknya. Masa langsung bela aku mau bak gabatur ya apa? Itu melahirkan syariat, melontar Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Ditantang, dihadang, dihalangi, digoda. Ibrahim tidak kendor. Dia lempar itu setan di Jumratul Ula, dilempar itu setan di Jumratul Wusta, dilempar itu setan di Jumratul Aqabah. Menjadi syariat sekarang, didorong oleh ikhlas. Mana ikhlasnya Ismail Pak? Sudah dibaringkan. Kenapa ini bisa belum bekerja?
Dia buka matanya, aduh, gila manggilnya hana bapakku. Ismail anak, jiwanya yang akan jadi korban, malah dia yang menyarankan pada ayahnya, ayah, ini perintah Tuhan, lakukan. Saya lihat ayah tidak tega. Kalau begitu, tutup mata ayah, buka bajuku. Saya khawatir kalau bajuku ini kena percikan darah, lalu kemudian dibawa pulang, ibundaku Hajar kemudian tidak ikhlas, terganggu ikhlas. Buka, dibuka, tutup mata, baru di pojok, di pojok. Saat itulah cepat kilat, Ismail diganti dengan kibas, domba, biri-biri, gimbal. Itulah korbannya Habil yang kata Pak Kim terhadap diangkat dan ditempatkan di suatu tempat. Inilah yang menjadi pengganti Ismail saat Ibrahim mau menyembelih putranya. Tak mungkin dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya yang sudah sekian lama diminta kalau tidak ikhlas. Bapak, Ibu, dan Saudara, seberat apapun pekerjaan, seberat apapun ujian, seberat apapun cobaan, tapi kalau didorong oleh ikhlas akan menjadi ringan. Ayatnya jelas. Surah apa Pak Jamal? Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali, inna ma'al usri yusra. Tapi ada 2 syaratnya. Manajemen waktu, manajemen qalbu. Fa iza faragta fansab, selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan berikutnya. Itu manajemen waktu. Tapi tidak boleh kamu tinggalkan manajemen kalbu, ikhlas kau, tulus kau. Wa ila rabbika farghab. Hanya pada Tuhanmu kamu pantas berharap. Ini kunci Bapak Ibu. Lakukan di keluarga, lakukan di organisasi, lakukan di sekolah, lakukan di pemerintahan, lakukan di mana-mana dengan konsep ini. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama, bukan dibalik. Bukan di balik kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi lakukan manajemen waktu, faiza faragta fansab, dan lakukan dengan manajemen kalbu, ketulusan, keikhlasan. Di dalam sholat, di doa iftitah sudah kita lakukan Pak latihannya berkali-kali. Inna sholati, bila sadurinja. Karena itu kita membaca inna sholati, bukan bos. Tidak boleh bertemu, ya Pak Haji, tidak boleh bertemu alif lam di awal dengan ya sukun di belakang. Dhamir menunjukkan. Tidak boleh. Oleh karena itu yang betul inna sholati, bukan inna sholati. Itu sebenarnya adalah latihan ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, perjuanganku, ibadahku, hidup dan matiku enggak ada hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Itu adalah ungkapan berkali-kali yang kita baca dalam doa iftitah, tanpa sepuluh doa iftitah, yang mestinya kita lakukan di luar salat. Bahwa salat kita, perjuangan kita, ibadah kita, hidup, mati kita, enggak ada yang lain kecuali hanya untuk Allah. Di awal salat kita lakukan ilahi anta maksudi waridaka matlub. Itu Pak. Jadi kuncinya di surah itu tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sejarahnya melahirkan syariat sudah dilakukan oleh Ibrahim, oleh Hajar, oleh Ismail, oleh Kiai Haji Ayub dengan istrinya Tambulonga. Saya sarankan Pak Jamal, kita lakukan di rapat nanti satu ketika dimotori oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Benteng. Kita lakukan napak tilas Muhammadiyah. Ya, Marugaya ke Tambolongan, kemudian dan seterusnya. Di mana Pelebunging kenapa banyak Muhammadiyahnya, di Palembang kenapa banyak Muhammadiyahnya. Tulis, ungkap sejarahnya, kemudian tentukan rutenya, kita lakukan musyawarah, kita lakukan kapan. Misalnya dalam rangka ulang tahun Muhammadiyah atau dalam rangka apa saja. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, itu yang dapat saya sampaikan sebagai penutup informasi pembangunan. Dan itu konsep yang saya pakai, Pak Muding. Saya harus
masih di Makassar sampai Sabtu karena rapat evaluasi stunting. Semua wakil bupati harusnya sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting di wilayahnya melapor. Kegiatannya itu dari dari Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi karena ada informasi bahwa Pak Bupati kita punya tamu dan harus diantar ke pulau, ke Tinabo, ke Jinato, Pak Bupati berangkat. Ada tamu kita, Bupati Bulukumba, Bupati Pacitan, peserta lomba mancing. Nggak level kalau hanya pas sekda lepas, pulang Kak Pak. Pulang Kak. Padahal besok saya harus menjadi mentor 2 kadis kita yang diklat tim 2 Pak Hamudin. Andi Ros Irma, Kepala Dinas Perindustrian. Ya, dan Ibu Ani, Kepala Dinas Perikanan. Akan seminar dengan proyek rencana aksi perubahannya di tupoksinya. Besok saya pulang. Tapi karena Pak Ahmudin mengatakan jadwalnya di Suhada, ternyata doanya Pak Ustaz ini terkabul. Buat berangkat tapi nantilah trip kedua. Saya malah pikir-pikir trip ketiga, karena ada trip ketiga supaya saya dapat bagian nanti dari hasil penimbangan. Mudah-mudahan reeskolar di Padang, ditimbang dari jam 7 sampai jam 10. Siapa yang terbanyak, siapa yang terbesar, itulah juaranya. Bupati Pacitan Jawa Timur, Bupati Bulukumba Sulawesi Selatan jadi peserta Pak. Saya lepas di Padang kemarin. Ya. Ini manajemen waktu yang bekerja Pak Jamal. Kalau bukan manajemen waktu tidak bisa. Pasekdam. Nah, ilak mangang-mangangan tak leh. Tapi karena konsep Pak inna ma'al usri Pak idza faragta fansab, saya bisa lakukan. Sampai di sini masih banyak kegiatan yang bisa lakukan. Ada tamu kita akan melaksanakan bakti sosial Fakultas Kedokteran Gigi dari UMI. Minta waktu, tadi malam nggak sempat. Mungkin saya kasih waktu sebelum berangkat ke Peri trip ketiga nanti setelah mengikuti penimbangan dan penentuan juara di Padang pada lomba mancing, karena aturannya dari jam 7 sampai jam 10 penimbangan perhitungan untuk menentukan juara. Siapa yang terbanyak? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, saya sampaikan kepada panitia, karena panitianya ke Camat Bontoharu, lakukan evaluasi, mantapkan koordinasi, laksanakan lagi lomba mancing dalam rangka Festival Takak Bonerate bulan Oktober nanti. Karena Pak Bupati berdampingan duduk Bupati Bulukumba dengan Bupati Pacitan. Bupati Bulukumba mengatakan, kalau informasi ini cepat saya dapatkan, saya akan datangkan jaringan lomba mancing saya dari Australia, dari negara-negara lain yang selama ini sudah terbangun komunikasinya dengan mancing mania yang dimotori oleh Pak Bupati Bulukumba Adi Utta. Bapak, Ibu, dan saudara, ini yang dapat kami sampaikan. Pak Darwis, kalau ada, kita geser hari koperasi. Sebenarnya awalnya tanggal 9 bulan 9, tapi ketika konsultasi dengan pihak kementerian, karena itu hari Senin, dia sarankan supaya lebih lama di Selayar, dia geser ke hari Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi bergeser ke tanggal 14 kalau nggak salah. Itu hari koperasi tingkat provinsi di Selayar. Tanggal 9 bulan 10 festival Takak Bonerate di daratan dan di kepulauan, di kawasan. Itu yang saya promosikan kemarin untuk kemudian mendatangkan peserta lomba mancing lebih banyak. Supaya loh itu balanjar ini. Kalakere, kue Borobudur. Ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf. Silakan Pak Rahman, mana lanjutan? Rahman.